36% tambah 2/5 bagi akar dari 2 pangkat 3 tambah 8. Nah, untuk soal seperti ini, ingat kabataku kali bagi tambah kurang. Ingat urutannya itu. Nah, jadi di sini bisa kita tulis 36/100 ditambah 2/5 dibagi akar 2 pangkat 3 tambah 8. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 8 tambah 8. 8 tambah 8 itu sama dengan 16. Jadi akar dari 16 ya, tulis sini. Akar dari 16 itu sama dengan 4. Jadi karena kabataku, berarti yang pertama kita kerjakan setelah mencari nilai akar adalah yang bagi ya. Nah, sampai lupa, jangan dijumlahkan dulu. Nah, kita bagi dulu. Jadi ini 36/100 ditambah 2/5 bagi 4. Nah, bagi 4 sama dengan mengali dengan kebalikannya. Kali dengan, karena 2/5 pecahan, berarti yang 4 kita ubah jadi pecahan. Kebalikan dari 4 adalah 1/4. Nah, kita kerjakan ini dulu. 2 dengan 4 sama-sama bagi 2, jadi ini 2. Jadi ini 36/100 ditambah 1/10. 1/10 bisa kita ubah jadi 10/100 ya. Kita samakan penyebutnya. 36/100 tambah 10/100. Ini sama dengan 36 tambah 10, 46. 46/100. Bentuk desimalnya adalah 0,46. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut soal berikutnya. Sepuluh kali 25% dari 3/5. 10 kali 25% itu sama juga dengan 1/4. Oke, 25% itu sama dengan 1/4. Sama kayak tadi ya, supaya lebih gampang. 25% 1/4, 50% setengah, 33,33% itu 1/3, 66,67% itu 2/3, dan seterusnya. Supaya lebih gampang, beberapa bentuk persen itu kita harus tahu bentuk pecahannya supaya lebih gampang. Contohnya untuk soal ini, 25%-nya kita ubah jadi 1/4 kali 3/5. Langsung aja kita kali. 10 dengan 5 bisa kita bagi ya. Ini bagi 5 sama dengan 2. Nah, 2 dengan 4 juga bisa kita bagi sama-sama bagi 2. Jadi hasilnya di sini tinggal 3/2. 3/2 atau 1,5. Ini jawabannya C. Ya, lanjut soal berikutnya. P persen dari 80 sama dengan 24, maka nilai P. P persen dari berarti kali dari 80 sama dengan 24. Ini kita sederhanakan, 100 dengan 80 sama-sama lagi 20. Ini 4, ini 5. Di P itu akan sama dengan P sama dengan 24 dikali 5/4 dikali penyebut per pemilangnya ini.
24 dengan 4 bisa kita bagi, itu hasilnya 6. 24 bagi 4, 6. 6 kita kali 5 sama dengan 30. Jadi jawabannya E. Oke, saya lanjut soal berikutnya. 15 adalah 250% dari X, maka nilai X 15 itu sama dengan 250% dari X. KX, kita mau cari X sama dengan 15 dikali kebalikan yang ini. Kebalikan dari 250 per 100 adalah 100 per 250. Nah, ini bisa kita coret ya. Nah, ini bisa kita coret. Ini juga bisa kita bagi. Sama-sama bagi 5. Ini 5. 15 bagi 5, 3. 10 dengan 5 juga bisa kita bagi 5. 2. Jadi, X sama dengan 3 kali 2. 6. Oke. Saya teman-teman. Jadi pertama kita hilangkan 0-nya, tinggal 10 per 25. Ini dibagi 5, jadi 35. 10 dengan 5-nya sama-sama bagi 5. 2, 1. Ini. Hanya tinggal 3 kali 2. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Manakah dari pecahan berikut yang bernilai paling tinggi? 3,21. 3 per 2 per 25, 27%, 10 4 per 5, 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3 per 2 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Nah, di sini kita mau cari paling tinggi. Otomatis yang bentuk pecahan persen itu biasanya paling besar 1 ya. Kayaknya karena ada yang lebih besar dari 1, berarti yang 27% itu salah. Ini juga salah, karena 3 per 25 pembilang lebih kecil dari penyebut, berarti ini bentuknya 0 komaan ya, salah. Nah, yang A itu lebih kecil dari D. Di A salah. Di tinggal D sama E. Ini hasilnya nanti 10 komaan. Kita lihat hasil yang E, 2 pangkat 3, 5 pangkat 3, 5 pangkat 2, 2 pangkat 2. Ini bisa kita sederhanakan ya. Ingat A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, ingat ini. Nah, ini 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Jadi di sini adalah 2 pangkat 1 ya, karena 3 kurang 2. Jadi kita 2 pangkat 1, pangkatnya tidak kita tulis, jadi tulis 2 aja. 5 pangkat 3 per 5 pangkat 2, berarti pangkatnya kita kurangkan 3 kurang 2, 1. Kita tulis 5 aja. Ini 2 kali 5 sama dengan 10. 10 dengan 10 4 per 5 lebih besar yang ini kan, 10 komaan, ini pas 10. Jadi yang paling tinggi adalah D. Oke, lanjut soal berikutnya. Dua pangkat 6 tambah 5 pangkat 4 kurang 7 kuadrat sama dengan N. Maka nilai N adalah, kita cari nilai yang ini. N sama dengan 2 pangkat 6 itu sama dengan, daripada kita pangkatkan 6-nya, pangkatkan 2-nya 6 kali, bisa kita nyatakan lebih singkat, yaitu nih, 2 pangkat 6 itu sama dengan 2 pangkat 3 pangkat lagi 2. Ingat, A pangkat M pangkat lagi N itu sama dengan A pangkat M kali N. Nah, jadi yang 2 pangkat 6 bisa kita nyatakan jadi 2 pangkat 3 pangkat lagi 2. 2 pangkat 3 itu 8.
8 kuadrat itu sama dengan 64. Jadi 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. 64 tambah 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 itu sama dengan 625. Kalau belum tahu 5 pangkat 4 berapa, bisa kita cari seperti ini. 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 kuadrat, maka lagi 2. 5 kuadrat 25 dan 5 kuadrat 625. Tapi kalau udah tahu 5 pangkat 4, langsung aja tulis 625. Bagi yang belum tahu ya, dikurang 49. Nah, di sini bisa kita lihat yang mendekat, yang hasil yang tepat adalah ini 64, kita kurang 49 ya, karena bataku tambah kurang itu sejajar. 64 dikurang 49 itu hasilnya adalah 15 kan. 64 dikurang 49 itu 15 tambah 625, jadi 640. Oke. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut soal berikutnya. X sama dengan 1 per 12 tambah 1 per 15 dan Y 1 per 3 tambah 1 per 5, maka nilai X per Y adalah. Nah, untuk soal yang seperti ini, ingat 1 per A ditambah 1 per B itu akan sama dengan A tambah B per A kali B. Ya. Ya. Jadi X per Y-nya akan sama dengan, ini langsung aja, 12 tambah 15 per 12 kali 15 per yang Y-nya 3 tambah 5 per 3 kali 5. Membagi pecahan itu sama dengan mengali dengan kebalikannya. 12 tambah 15 itu 27. 27 per, ini tetap kita tulis 12 kali 15 aja dulu, kali kebalikan dari penyebut, berarti 3 kali 5 per 3 tambah 5. 3 kali 5, 15. Per 3 tambah 5, 8. Nah, ini tadi kenapa saya tidak kalikan, karena ini ada 15-nya. Langsung aja kita cari. 15 habis, tinggal 27 per 12. 27 dengan 12 juga bisa kita bagi 3. 27 bagi 3, 9. 12 bagi 3, 4. Jadi tinggal 9 kali 1, 9. 9 per 4 kali 8, 32. 9 per 32. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Lanjut soal berikutnya. Jika X kali Y sama dengan 8 dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13, maka X tambah Y kuadrat adalah. Nah, di sini kita perlu tahu kalau X tambah Y dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. Oke. Nah, X kuadrat tambah Y kuadratnya diketahui sama dengan 13 ditambah 2 kali XY. XY-nya sama dengan 8. Jadi 2 kali 8. 2 kali 8, 16. Berarti 13 ditambah 16 sama dengan 29. Jadi jawabannya adalah E. Oke. Lanjut soal berikutnya. Tujuh tambah X per 7 kurang X sama dengan X. Mulai dari X kuadrat dikurang 6X tambah 7 sama dengan. Jadi kita mencari nilai ini dengan memproses yang diketahui ini. 7 ditambah X per 7 dikurang X sama dengan
Ya, ini sama dengan 7 tambah X sama dengan, ini kita kali, X kali dengan penyebutnya 7 dikurang X sama dengan 7 tambah X sama dengan X kali 7, 7X kurang X kali X itu X kuadrat. Nah, kita kumpulkan X semuanya di kiri. Ini min X kuadrat pindah ke kiri jadi positif X kuadrat. Tambah X ini pindah jadi dikurang 7X. Oke, ini tetap di kiri berarti tetap positif 7 sama dengan 0. Oke, ada yang bisa kita gabungkan, X dikurang 7X. Ini X kuadrat. X dikurang 7X min 6X tambah 7 sama dengan 0. Nah, ketemu kan yang kita cari, yaitu X kuadrat dikurang 6X ditambah 7 itu sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut soal berikutnya. Selisih dari 4,5 kali 5 per 6 dan 2 per 5 kali bagi 1,2 adalah. Nah, untuk soal seperti ini, berarti soalnya kita hitung 4,5 kita ubah ke bentuk pecahan, yaitu 4,5 9 per 2 ya. 9 per 2 dikali 5 per 6. Karena ditanya selisih berarti dikurang 2 per 5 dibagi 1,2. Ini langsung aja kan. Ini kan 1,2 itu sama dengan pecahan 6 per 5. Membagi dengan pecahan itu sama dengan mengali dengan kebalikan dari penyebut. Kebalikan dari penyebutnya ini 6 per 5 kebalikannya 5 per 6. Nah, yang bisa kita coret 5 dengan 5 habis. 2 per 6 sama-sama dibagi 2, ini 3, ini 1. 9 dengan 6 sama-sama dibagi 3, ini 2, ini 3. Jadi 3 kali 5, 15 per 4 kurang 1 per 3. Ini sama dengan, samakan penyebutnya 4 kali 3, 4 kali 3 12. 12 bagi 4 itu 3 kali 15 45 dikurang 12 bagi 3 kali 1, 12 bagi 3 4 kali 1 4. Jadi 41 per 12. Ini sama dengan 3 ya. 12 kali 3 36, sisa 5. 5 per 12. Jadi yang tepat adalah jawabannya A ya. 5 per 12. 5 per 12 itu kecil dari setengah. Ini 3,42. Oke. Lanjut soal berikutnya. 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat min 2 sama dengan, nah 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat min 2. Pangkat negatif itu sama dengan, saya tulis ini, A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Makanya ini 5 kuadrat ditambah 1 per 5 kuadrat. 5 kuadrat 25 tambah 1 per 25. Hati-hati dalam menjumlahkan. Disamakan penyebutnya dulu, berarti ini kalau jadi 25 diubah jadi penyebut 25, jadinya adalah 25 kali 25, 625 per 25 ditambah 1 per 25. Jadi jawabannya adalah 626 per 25. Jadi jawabannya E.
bagi yang kurang teliti bisa jadi dia jawabnya B. Jadi harus hati-hati. Lanjut soal berikutnya. Jika fx sama dengan, ini fungsi ya, fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2. Ditanya maka nilai f dari f3. Nah, di sini f3 ya. Jadi f sama dengan, nah fungsi yang di dalam ini kita masukkan ke fungsi ini, cuman nilai x-nya adalah 3. Jadi fungsi f dari 3 kuadrat dikurang 2 sama dengan fungsi dari 3 kuadrat 9 dikurang 2, 7. Langsung aja ya. Nah, ketemu F7, berarti X-nya kita ganti jadi 7. 7 kuadrat dikurang 2. 7 kuadrat 49 dikurang 2, 47. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Lanjut lagi soal berikutnya. Fungsi dalam fungsi nih ya. X tambah Y-nya 200 dan X per Y 1/7, maka nilai Y dikurang X. Ditanya di sini Y kurang X. X per Y. X per Y itu sama dengan 1/7. Kita kali sini sama dengan Y-nya sama dengan 7X. Nah, persamaan pertama ini kita masukkan ke persamaan X tambah Y sama dengan 200. X ditambah Y-nya kita ganti 7X sama dengan 200. Jadi X tambah 7X sama dengan 8X sama dengan 200. X-nya sama dengan 200 dibagi 8 sama dengan 25. X-nya 25 berarti Y sama dengan 7X. 7 dikali 25 sama dengan 175. Yang ditanya adalah Y dikurang X. 175 dikurang 25 sama dengan 150. Jawabannya adalah B. Oke. Lanjut soal berikutnya. Jika A sama dengan 4, B sama dengan 3, maka nilai A pangkat 3 tambah 3A pangkat 3B tambah 3AB pangkat 3 tambah B pangkat 3 sama dengan, sorry ya, di sini ada sedikit kesalahan dalam soal. Ini bukan 3A pangkat 3B, tapi A kuadrat B tambah 3AB kuadrat. Oke. Ini persamaannya akan menjadi, ingat ya, A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Itu yang mau kita cari. Nah, bagi teman-teman yang tidak terlalu prinsip atau cara cepatnya, mungkin memasukkan A-nya 4, B-nya 3. Nah, sebenarnya ada trik cepatnya, ada persamaan A tambah B pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat. Jadi 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Sama kan? Jadi yang ditanya itu sama dengan A tambah B pangkat 3.
A tambah B pangkat 3. A tambah B, A-nya 4. 4 tambah 3 pangkat 3. Jadi 4 pangkat 3, 4 tambah 3, 7. Jadi yang ditanya adalah 7 pangkat 3. 7 pangkat 3, 343. Jadi jawabannya adalah A. Kalau kita masukkan satu-satu, pastinya lebih lama ya. Diingat persamaannya. Kalau A tambah B dikuadratkan, itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. A kurang B kuadrat, A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Kalau A kurang B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 dikurang selang-seling 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat dikurang B pangkat 3. Dan seterusnya. Ini tandanya tinggal selang-seling, positif, negatif, positif, negatif. Oke, lanjut soal berikutnya. Satu kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai 9 kuadrat itu sama dengan, ini ada rumus cepatnya ya. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah sampai n kuadrat itu sama dengan n kali n tambah 1 kali 2n tambah 1 per 6. Nah, ini rumus cepatnya. Kalau ada jumlah kuadrat satu bilangan berurutan, rumus cepatnya nih n kali n tambah 1 kali 2n tambah 1 per 6. Ini kan berarti n-nya 9 ya, berarti langsung aja sama dengan 9 kali 9 tambah 1 kali 2 kali 9 tambah 1 per 6. Nah, 9 dengan 6 bisa kita bagi 3. Ini 2, ini 3 ya. Dan 9 tambah 1, 10 ya. 10 dengan 2 bisa kita bagi 2. Ini jadi tinggal 5 lagi. Jadi yang tersisa angkanya 3 kali 5 kali 2 tambah kita tulis saja 3 kali 5 kali 2 kali 9, 18 tambah 1, 19. Jadi 3 kali 5 dikali 19 itu sama dengan 15 kali 19, berarti 285. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, itu rumus cepat untuk 1 kuadrat tambah sampai n kuadrat. Tergantung ini soalnya apa. Karena di sini n-nya 9, berarti jawabannya ini 285. Nah, dia ada beberapa rumus lagi. Ada 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai n. Ini hasilnya akan sama dengan n kali n tambah 1 per 2. Ya. Terus ada lagi yang ini kan jumlah bilangan berurutan.
ada jumlah bilangan genap berurutan 2 tambah 4 tambah 6 tambah sampai 2n. Ini akan sama dengan n kali n tambah 1. Kalau jumlah bilangan ganjil berurutan 1 tambah 3 tambah 5 ditambah, ini berarti 2n kurang 1. Nah, ini akan sama dengan n kuadrat. Itu beberapa rumus saja ya, yang sering keluar yang kayak gini. Jadi tinggal dihafalkan rumusnya supaya nanti mempermudah pengerjaannya. Oke, lanjut soal berikutnya. Jika A3, B4, serta C-nya itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat, maka nilai C dikurang A kali A tambah B adalah, nah, perhatikan yang C itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, ini sama dengan A tambah B kuadrat. Ingat yang tadi, A tambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Jadi di sini C-nya itu sama dengan A tambah B dikuadratkan, ya. A tambah B, A-nya 3, B-nya 4. Jadi 3 ditambah 4 dikuadratkan, atau sama dengan 7 kuadrat. Sama dengan 49, itu nilai C. Yang ditanya C kurang A kali A tambah B. C-nya sama dengan 49. 49 dikurang A-nya 3 kali A tambah B. 3 tambah 4. 49 dikurang 3 kali 3 tambah 4, ini 7. 3 kali 7, 21. Jadi ini sama dengan 28 ya. 49 kurang 21. Jadi hasilnya adalah B, 28. Oke. Lanjut soal berikutnya. Jika n tambah 2 kali 3 tambah 3 per n sama dengan 0 dan n-nya tidak sama dengan 0, maka nilai n adalah, di sini kita proses yang diketahui, n tambah 2 kali 3 tambah 3 per n sama dengan 0. Kita kalikan 2, n kali 3 itu 3n, n kali 3 per n itu sama dengan 3 ya, 3 tambah 2 kali 3, 6, tambah 2 kali 3 per n, 6 per n, ini sama dengan 0. Nah, kita hilangkan pecahan yang dengan penyebut n dengan mengalikan dengan n. 3n kali n jadinya 3n kuadrat tambah 3 tambah 6 itu 9 ya. Bisa kita jumlahkan, ini karena sama dengan 9, langsung aja 9 kali n 9n ditambah 6 per n dikali n 6 sama dengan 0. Nah, ini bilangannya kelipatan 3, berarti bisa kita sederhanakan dengan membagi 3. Jadi ini semuanya kita bagi 3. Hasilnya n kuadrat ditambah 3n tambah 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ini n tambah 2 kali n tambah 1 sama dengan 0. Bagi yang belum tahu atau lupa cara memfaktorkannya, ingat kita cari bilangan gini ya. Misalnya ini dalam n kuadrat tambah 3n tambah 2 sama dengan 0. Kita cari dua bilangan yang kalau
dijumlahkan A tambah B-nya sama dengan nih 3. A tambah B sama dengan 3. Yang kalau dikali A kali B-nya sama dengan 2. Bilangan apa itu? Yang dijumlahkan hasilnya 3 dikali hasilnya 2. Kita lihat yang kalinya. Yang kali 2, 1 kali 2 atau min 1 kali min 2 kan? Berarti karena di sini penjumlahannya positif 3, berarti A dan B-nya itu adalah 2 dan 1. Jadi di sini makanya saya tulis N tambah 2, N tambah 1 karena dia positif 2 sama 1. Boleh juga N tambah 1 kali N tambah 2. Terserah urutannya. Oke. Nah, kalau seperti ini karena kalau ada bilangan X kali Y sama dengan 0, itu artinya X-nya sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 0. Jadi, ini N tambah 2 kali N tambah 1, berarti N tambah 2-nya sama dengan 0 atau N tambah 1-nya sama dengan 0. Kalau N tambah 2 sama dengan 0, berarti N-nya sama dengan min 2. N tambah 1 sama dengan 0, berarti N sama dengan min 1. Nah, di sini yang ada pilihannya cuma min 1, berarti jawabannya B. Nah, untuk memfaktorkan, misalnya saya kasih contoh lagi, N kuadrat tambah 5. Aduh, tangan saya ada gemeteran, sorry. 5N ditambah 6, misal gini. Nah, kita lihat di angka konstantanya. Konstantanya adalah 6. Nah, kita lihat yang hasil kali 6, hasil kalinya 6. Dan penjumlahannya 5. A tambah B-nya 5, A kali B-nya 6. Nah, yang perkalian 6, yang jumlahnya 5 kan 2 dan 3. Positif kan, sama-sama positif. Berarti di sini adalah N tambah 3 dengan N tambah 2 sama dengan 0. Gitu. Saya kasih contoh lagi, misalnya N kuadrat dikurang, yang ada negatifnya, dikurang N ditambah 12. Ditambah 12. Bukan, tambah 12. Kurang 12. Sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini kita cari perkalian bilangan yang dikalikan. Hasilnya min 12 dijumlahkan hasilnya min 1. Nih. A kali B sama dengan min 12. A tambah B sama dengan min 1. Jadi bilangannya yang menghasilkan min 12 adalah 4 kali min 3 atau min 4 kali 3 yang selisih 1 ya. Nah, cuman di sini yang kalau dijumlahkan min 1 adalah yang ini, min 4 dan 3. 4 dengan min 3 kalau dijumlahkan adalah 1. Jadi di sini N yang min 1 ini ya, berarti N dikurang 4. N ditambah 3. Nah, sama dengan 0. Ini. Ya. Beda lagi kalau misalnya saya tulis tadi N kuadrat ditambah N dikurang 12 sama dengan 0. Maka kita ambil yang A tambah B-nya itu 1. 4 tambah min 3 sama dengan 1. Kita jumlahkan 1. Kalau ini jumlahkan sama dengan min 1. Makanya kalau ini jadinya adalah N
yang hasilnya 1. Berarti N tambah 4, N kurang 3, sama dengan 0. Nah, itu sedikit tentang pemfaktoran.